warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Talib. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah Retorika Public Speaking oleh dosen pengampu Kak Hidayatullah. Dalam video ini saya akan berbagi informasi terkait wabah yang ada di sekitar kita kali ini yang merajalela di seluruh dunia, bahkan sudah di Indonesia, yang lebih dikenal dengan sebutan COVID-19 atau juga dikenal dengan sebutan coronavirus. Per tanggal 16 hari ini sudah terhitung ada 5.000 kasus positif corona di Indonesia. Bahkan sudah lebih dari 2 juta kasus di seluruh dunia. Wabah COVID-19 ini juga sudah merenggut lebih dari 400 nyawa lebih, bahkan merenggut 400 lebih nyawa orang-orang Indonesia. Wabah COVID-19 ini sebenarnya tidak berbahaya, tetapi yang lebih berbahaya ketika dia masuk di tubuh kita dan ketika sistem imun kita rendah atau sistem imun kita turun, virus ini akan lebih kuat, dan bahkan akan lebih kuat lagi ketika kita mengidap penyakit bawaan seperti lemah jantung, bahkan penyakit-penyakit kronis lainnya. Maka dari itu disarankan oleh pemerintah Indonesia untuk berdiam diri di rumah atau isolasi diri selama 14 hari untuk memutus pencegahan rantai wabah COVID-19 ini. Belakangan ini banyak terjadi kejadian-kejadian yang ada yang menguntungkan, ada juga yang berdampak negatif bagi warga negara Indonesia atau orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan ada yang memanfaatkan situasi COVID-19 ini sebagai ajang untuk memunculkan keuntungan diri sendiri untuk mereka sendiri di tengah-tengah wabah yang dimana seharusnya kita harus peduli dengan orang-orang yang tidak mampu. Ini justru berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Seperti contoh kejadian-kejadian yang kemarin, ada orang yang sengaja menimbun masker dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Bukankah ini sudah bisa dikatakan tidak manusiawi? Bahkan ada orang yang sengaja membeli bahan-bahan pokok semuanya agar bisa mencukupi kebutuhan orang-orang rumah. Dan ini dilakukan dengan berlebihan dan biasa orang sebut dengan panic buying. Padahal kita tidak sedikit terpikirkan dengan orang-orang yang tidak mampu, yang ingin membeli barang tersebut tetapi sudah habis di stok oleh kita. Dan begitu pula dengan kejadian-kejadian yang kemarin, ada beberapa jenazah yang ditolak oleh beberapa daerah, bahkan sampai kepala daerah pun menolak untuk jenazah corona dimakamkan di daerah tersebut, seperti di Banyumas, Jawa Tengah, Makassar, dan berbagai daerah yang lain. Padahal sudah ditegaskan oleh Kepala Satuan Gugus Pencegahan COVID-19 yang ada di Indonesia, jenazah yang sudah terkontaminasi oleh corona atau sudah dinyatakan positif lalu meninggal, itu sudah disemprotkan desinfektan atau lebih dikenal dengan cairan desinfektan, mulai dari proses penyiraman, pemandian, bahkan sampai penguburannya pun sudah melalui protokol guna agar memutus pencegahan rantai wabah COVID-19 ini. Bahkan dikatakan ketika jenazah mempunyai luka atau mempunyai luka yang sangat besar hingga berlubang, luka-luka itu akan ditutup dengan kapas yang sudah disemprot desinfektan atau sudah dilumuri cairan desinfektan ini. Bahkan proses penguburannya pun dilakukan oleh tim medis sendiri, dan kuburannya pun disemprot terlebih dahulu oleh cairan desinfektan. Maka dari itu, untuk orang-orang atau warga-warga seluruh Indonesia yang menolak pemakaman jenazah COVID-19 ini, tolong berilah atau bantulah teman-teman tenaga medis agar lebih membantu kita agar supaya wabah COVID-19 ini cepat teratasi di Indonesia. Mari kita jaga diri kita masing-masing, tetap di rumah selama 14 hari dan ikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap berada di rumah.
agar supaya bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan tidak lama lagi Ramadan segera tiba. Bukankah kita sudah rindu dengan suasana Ramadan, yang dimana indahnya Ramadan yang bisa sama-sama kita rasakan. Sekian dari video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.